pertanyaannya begini, berani nggak gambling dengan bola lokal? Itu saja pertanyaannya. Bandel. Enak aja. Kita sekarang lagi mau review buah lokal sebenarnya. Wi, apa aja hari ini, Wi? Kampung. Ya, buah kampung maksudnya ada kan nama. Oh, ini lumayan, Wi. Ada kan namanya? Nanti nih. Tengok. Aduh. Apa aja, Wi, lokal, Wi? Kira-kira. Apa sebut namanya? Banyak sih yang belum kasih nama. Banyak yang belum dikasih nama, itulah kendala kita buah lokal kan. Oke, kita tes dulu nanti buah lokal ya. Iya. Kuku aja lah. Oke. Oh. Monggo. Jadi sekarang kita lagi menikmati buah lokal di Sumatera Utara lah gitu ya. Dari daerah Berarang ya. Berarang. Mungkin kita pertama adalah mau nanyakan buah lokal di Sumatera Utara, ya kan? Biasanya dari daerah mana aja biasanya? Kalau di Sumatera Utara pada umumnya yang lebih dominan terkenal ya, itu daerah di Berarang ini, kemudian di daerah Sibiru-Biru, kemudian ada di daerah Sibolangit juga. Sidikalang? Sidikalang kan sudah nggak ada pohonnya. Sudah ada lah. Dia menyebar sporadis. Ya. Cuman maksudnya yang punya kualitas yang agak lumayan itu bukan dari Sidikalang sebetulnya. Kemungkinan kita karena lebih dekat ke daerah Medan, daerah Sibolangit, daerah Berarang ini ya. Berarang sebetulnya daerah Langkat ya. Daerah Langkat, daerah Sawit Seberang juga. Nah, itu termasuk yang punya nama duriannya. Enak lah begitu. Nah, enak. Nah, sekarang daerah Bahoro. Kita kalau bandingkan dengan apa kelemahan dari buah lokal sebenarnya? Kalau lokal sebetulnya karena dia dia nggak ada standar yang baku ya. Contohnya begini, kayak ada kita bilang musangking ya. Musangking itu kan orang udah tahu musangking seperti ini. Jadi orang setiap tahun tuh beli itu musangking udah sama, udah tahu rasanya seperti ini. Orang mau cari kualitas seperti itu udah pasti dapat gitu. Tapi kalau lokal kan dia karena pemupukannya juga mungkin tidak standar. Kemudian lokal ini kan masih susah, kita harus bisa dapat jenis ini ulang-ulang lagi. Jadi misalnya tahun ini kita makan, nah contohnya yang seperti tadi kita makan itu, ini namanya nggak ada, namanya kita nggak tahu, ini duriannya namanya apa gitu. Misalnya mungkin ada si apalah, si kucing titun lah apa, namanya sih kita nggak tahu. Tapi kalau yang sudah biasa seperti saudara Cenwi ini, dia sudah tahu. Nah, inilah duriannya ini, karakternya seperti ini, dia bisa dapat lagi. Tapi kalau orang seperti kita mau cari seperti ini kan susah. Iya. Kita misalnya tahun ini kita makan ini enak, tahun depan kita mau cari seperti ini lagi susah. belum tentu bisa dapat. Dan kualitasnya belum tentu tahun depan tuh sama gitu. Bisa jadi lebih bagus, bisa jadi malah turun. Nah, itu. Kalau kita nama-nama lokal, biasanya yang dari nama lokal lah yang dikenal oleh masyarakat di Langkat sini. Apa saja yang nama-nama yang istilahnya enak lah begitu? Nah, jadi itu yang susah. Dari Langkat ini. Masih belum ada yang namanya ini gitu kan. Jadi, apa yang diberi nama sendiri oleh ada beberapa yang kemarin Awi lah. Ya. Jadi ada beberapa seperti temulawang. Ya, kemudian pesawat. Nah, pesawat yang kemarin diposting sama janda ya. Terus kemudian tadi adalah siapa? Sepatu. Nah, sepatu. Terus apa lagi tuh? Jadi yang seperti itulah yang kadang-kadang kita juga. Tapi nama itu cuma dikenal oleh Awi atau para pengumpul? Oke, kampung pun mengenal nama-nama itu. Sebagian orang di kampungnya pasti mengenal nama itu ya. Ya, jadi di durian lokal ini problemnya memang keseragamannya itu belum ada gitu. Jadi kita tidak seperti
Kalau di Bangka itu sudah mulai ya. Bangka udah mulai dikembangkan seperti Super Tembaga dan Iya. Namlung. Setuju saya. Super Tembaga dan Namlung itu memang sudah berjalan, prosesnya itu sudah mungkin hampir 8 sampai 10 tahun ya. Iya. Itu dari mulai diadakannya seleksi maka seperti itu dikembangkan terus disebarkan, dan waktu itu memang sempat diangkat ke publik ya. Nah, itu sampai sekarang jadi punya nama gitu. Mungkin potensi lokal Sumatera Utara bakal seperti itu juga. Bakal seperti itu juga. Jadi memang waktu itu pernah ada kayak durian bintana ya, durian bintana. Terus apa lagi yang lokal yang sempat apa? Kayak si kapal ya, si apa? Tapi mungkin di kualitas dia kalah ya. Terakhir dia kalah di kualitas, makanya tidak berkembang sekali gitu. Oke, jadi kalau misalnya begini, kita sekarang kan kepingin tahu bagaimana posisi buah lokal dibandingkan dengan buah yang dikebunkan yang banyak para pekebun menanam seperti kayak musangking, oci lah, kemudian bawor. Jadi kemanakah arahnya nanti buah lokal ini? Jadi gini, jadi durian ini sebetulnya dia punya rasa kan tidak bisa seragam ya. Kalau kita bilang kayak misalnya hari ini kita makan musangking, mungkin kalau kita makan musangking berikutnya mungkin bisa sama ya. Tapi kalau misalnya lokal, kita mau dapatin rasa lokal itu nggak ada di musangking. Mungkin ada rasa yang tadi kita makan itu ada rasanya unik kan. Nah, di musangking kita nggak bisa dapat rasa seperti itu. Jadi kedepannya kalau memang mau mengembangkan lokal ini, mungkin memang harus dibuat lebih massal gitu. Supaya apa? Dia punya nama bisa naik. Kemudian promosinya juga harus kuat. Karena orang juga kan gambling kalau nanam durian lokal. Gamblingnya begini. Saya punya lahan, saya beli lahan, itu investasi udah lumayan. Kemudian saya investasi untuk nanam lagi. Kemudian saya investasi untuk perawatan dia sampai dia buah. Itu nggak sedikit biayanya. Jadi orang harus mikir. Sekarang gini, kalau misalnya kita sekarang tahu bahwa harga musangking kan sama oci ya taruhlah 300 sampai 400 ribu. Oke, taruhlah per kilonya tersebut. Nah, sekarang buah lokal ini di posisi harga berapa? Saya kira belum ada sampai segitu ya. Belum sampai. Iya, tapi kan ada berapa, katakanlah misalnya hari ini berapalah kira-kira harga buah lokal di Sekarang sekitar 70.000 sampai 100.000 per kilo. Per buah. Per kilo. Per buah. Kalau buah lokal, kalau per buah kalau misalnya dapat yang 2 kilo mungkin jadi sekilo jadi 50 ya, Bro ya. Nah, makanya masih. Berarti kan per buah, kalau lokal adalah per buah. Nah, kayak Namlung ya, Namlung itu per kilo sekarang udah 300 ribuan. Nah, itu karena dia sudah namanya sudah ada bagus. Nama. Nah, bagaimana buat lokal di Sumatera seperti itu aja tantangannya. Nah, sekarang ada nggak yang berani spend seperti itu? Nah, berani nggak spend seperti itu gila-gilaan buat gede, oke, langsung naikkan nama lokal ini. Ada nggak yang berani? Itu pertanyaannya. Apakah buah lokal itu akan turun harganya bila sekarang kebun-kebun ini kan sudah menanam luas nih? Ya tinggal 5 tahun lagi saya pikir musangking sama oci meledak lah begitu. Nah, ada ketakutan bahwa musangking ini atau ocinya harganya akan turun lah karena banyak orang menanam. Sebetulnya begini. Jadi durian ini balik lagi ke kualitas ya. Memang banyak orang yang nanam durian musangking, oci, tapi kualitasnya kan belum tentu bagus, dan durian-durian di usia pemula juga pasti nggak akan sebagus durian yang usianya udah belasan sampai puluhan tahun. Nah, ini kembali lagi nanti akan bersaing di kualitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebutuhan pasar terhadap durian ini masih besar. Jadi masih supply ini masih lebih kecil daripada demand-nya. Oke, jadi adakah ketakutan misalnya musangking murah begitu misalnya? Nah, di mana letak buah lokal pasti akan lebih murah lagi, bukan? Buah lokal versus musangking maksudnya. Ya, misalnya musangking sudah murah gitu. Jadi begini, kalau dibandingin buah musangking bisa jadi lebih murah dari buah lokal itu nggak mungkin. Nggak, katakanlah musangking sekarang misalnya suatu saat sekilo musangking udah murah, lokal jadi makin turun 100.000. Gitu. Nah, posisi buah lokal di mana? Apakah bisa lebih murah? Saya rasa tidak ya. Nggak juga, karena begini, kita bilangannya musangking ini kan sebetulnya kenapa tadi pernyataan kenapa bisa lebih murah? Mungkin karena supply kita beranggapan jadi banyak. Begitu supply banyak, dia turun. Nah, lokal kan supply-nya tetap sama. Sedikit. Malah lebih sedikit. Pohon saja dia. Jadi seperti identitas, kayak seperti kita bilang kayak misalnya produksi mobil build up yang sedikit itu kan nilainya pasti lebih mahal daripada contohnya kayak Toyota
Avanza, kayak Innova itu kan produksinya massal. Itu harganya kan ya stabil gitu. Berarti kita nggak usah khawatir lah, pasar Iya, masih luas, masih luas, ya kan? masih luas. Pasar masih luas. Demikian juga istilahnya buah lokal ini seperti yang kita lihat ini, yang kita makan hari ini, ya sebelum musim pun juga sudah kita coba. Iya. Ya 3 tahun lalu juga saya sudah coba. Buah lokal ini menarik. Iya. Cuman pertanyaannya begini, berani nggak gambling dengan buah lokal? Itu saja pertanyaannya. Nah, dengan sekarang kapasitasmu saking yang bisa per kilo 300-400 ribu, Bapak berani nggak nanam lokal? Itu aja pertanyaannya. Nah, itu. Saya rasa kalau saya pekebun, artinya punya lahan 1 hektar, itu 100 pohon tanaman, ya mungkin saya akan menanam durian yang value, seperti kayak musangking, oci. Ya, benar. Oke, lebih banyak daripada koleksi yang istilahnya buah lokal yang udah umur di lapangan 30 tahun, 20 tahun, ataupun bahkan lebih. Karena apapun ceritanya kita kan mau cari BEP, balik modal, berkebun. Tapi kan kayak misalnya Awi lah, kan sudah tahu nih durian-durian lokal ini ada yang enak, ada yang enak. Tahu juga pohon induknya. Nah, kembali lagi. Kenapa nggak berani? Nah, pertanyaannya begini. Saya kan sudah tanam. Pertanyaannya begini, kalau misalnya kita tanam buah lokal, apakah nanti di umur yang masih belia dia pohon itu berbuah, apakah bisa sama dengan pohon induknya? Itu pertanyaannya. Oke, kestabilannya dia. Apakah dia satu ya, masalah adaptivitas penting, kemudian pohon muda pasti kualitasnya nggak akan bisa langsung seperti pohon tua. Itu pertanyaannya. Jadi nanti kita sekarang berharap, ini keluarnya kalau musangking sudah percaya? Kalau musangking, oci sudah percaya? Gini, kalau musangking ataupun oci itu kan adaptivitas sudah bagus. Buah dia masih pohon muda pun sudah layak konsumsi gitu. Sekarang saya tanya apa nih buah lokalnya? Misalnya Indonesia punya seperti kayak Super Tembaga dengan Namlung. Apakah itu juga stabil di luar PIT-nya di Bangka? Saya waktu pertama saya makan itu tahun 2000, kalau nggak salah 2015. Saya makan itu pertama, saya nggak sebutin kebunnya ya. Saya makan itu pohon usia 7 tahun. Saya terus terang, Namlungnya masih belum perform. Tapi saya begitu, saya makan di luar tuh justru di pinggir jalan ya. Itu pohon yang sudah usia katanya di daerah itu, di daerah Jebus punya, itu dia pohon sudah usia 15 tahunan. Saya makan. Itu memang enak. Nah, jadi pertanyaannya pun kembali lagi seperti itu. Nah, durian lokal ini apakah nanti tanam dengan pohon yang usia muda, kualitasnya bisa dijual nggak gitu? Nah, itu pertanyaannya. Berani nggak gambling ke situ? Itunya pertanyaannya. Tapi sekarang gini, Awi lah, Wi, ada nggak menanam buah lokal, Wi, yang dari sini? Ada beberapa pohon lah. Seperti apa? Sebutkan misalnya. Janda. Abu. Galung ya. Nah, ada, cuman pasti hanya 10-20% yang lokal. Utamanya itu 80%-nya musangking ataupun oci. Berarti tetaplah harus kita selamatkan pohon unggul durian enak lokal lah. Benar, itu tidak salah. Tapi kalau dari segi bisnis, kalau ditanya dari segi bisnisnya itu tetap orang akan milih untuk kembali balik modal dulu. Karena berkebun durian nggak murah loh. Berkebun durian ini termasuk biayanya besar. Berapa sekarang kalau per hektar? Kalau per hektar sampai panen mungkin kita akan spend sekitar 300-400 juta. 300-400 juta. Itu hanya untuk biaya berkebunnya ya, belum lagi kita beli kebunnya, tanahnya, sama di luar harga itu. Itu hanya mungkin fasilitasnya, kemudian jadi 1 hektar 300-400 juta lah kalau ya. 400 lah, sampai dia umur 5 tahun lah gitu ya. Nah, dan umur 5 tahun juga durian ini kan nggak seperti kita tanam seperti kayak jagung ya. Jagung itu wajib, misalnya kita tanam tuh wajib dia 3 bulan sudah menghasilkan. Sudah nampak buahnya itu. Nah, durian kan nggak seperti itu. Bisa jadi nanti setelah ditanam 5 tahun itu produktivitasnya itu yang berbuah itu cuma 50% atau bisa jadi 20-30%, tergantung perawatan. Dan perawatan durian ini kan nggak bisa seragam juga ya, tergantung daerah. Ada yang daerahnya fosfatnya tinggi, keasamannya tinggi.
Ada yang daerahnya dengan iklimnya berbeda dengan yang satu yang lain, MDPL-nya berbeda. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi durian ini gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya ada yang nanam, oh musangking kok 3 tahun saya punya udah buah. Oh, punya saya ini kok 7 tahun masih belum buah. Nah, seperti itu. Jangan heran. Karena durian ini kan banyak yang mempengaruhi dia. Dari segi MDPL, perawatan, kemudian dari segi iklim setempat seperti itu juga akan mempengaruhi dia. Kemudian ada lingkungan seperti apakah ada pabrik atau apa di sekitar itu juga ngaruh gitu. Oke, kalau kita bicara tentang masuk ke nutrisi lah. Nutrisi. Nah, Oke, percayakah bahwa pohon yang tidak dipupuk misalnya begitu atau dikasih makan mau dari alam atau enggak lah katakanlah itu akan enak ataupun tidak enak? Jadi begini, kembali lagi itu kembali ke kandungan di dalam tanah itu sendiri. Iya. Jadi kalau kita bilang itu 2 sampai 3 tahun pertama, itu kalau di daerah yang tanahnya sebelumnya itu virgin saya bilang ya. Itu mungkin sebelumnya tidak diolah untuk tanam tanaman hortikultura yang lain. Masih Kemudian kita enak tanam durian. 2-3 tahun pertama saya yakin masih enak. Habis itu bisa nggak enak lah. Bisa jadi sudah terintake outtake ya, sudah di uptake unsur haranya itu habislah. dia akan berkurang. Habis sih mungkin belum ya, tapi dia berkurang. Karena pasti lebih banyak pada saat pembuahan yang diambil daripada pembesaran gitu. Kalau kita diskusi tentang ada namanya pertanian organik dengan anorganik, percaya bahwa tentang berdurian itu apakah orang boleh dengan cara organik? Apakah lebih enak daripada yang menggunakan pupuk atau anorganik? Saya pribadi kombinasi. Kalau saya pribadi kombinasi, saya nggak tahu yang lainnya. Tapi kalau saya pribadi kombinasi, karena saya merasa dengan anorganik saja itu tanah kita akan rusak. Kalau kita pakai organik dikombinasikan dengan anorganik, kemungkinan ya long lastingnya lebih bagus untuk jangka depannya pun durian kita ini akan lebih sehat gitu. Karena kembali lagi kita perhatikan ya, pohon lokal itu kalau dia tidak dipupuk pun, tapi pohonnya sudah ratusan tahun atau puluhan tahun, itu tidak dipupuk dia tetap bagus. Kenapa? Dia buahnya nggak sebanding dengan pohon dia. Nah, tapi dia pakai apa? Di bawahnya apakah dipupuk? Kan tidak. Nah, itu kembali lagi kan berarti organik yang bekerja di situ. Nah, kita ambil ke situ. Tapi kalau kita yang dikebunkan dengan, ini ceritanya dikebunkan sama dihutankan ya. Kalau dikebunkan berarti intensif. Nah, kita harus bermain, pupuknya cukup, airnya cukup. Nah, kalau dihutankan kan berarti dibiarkan aja seperti di hutan ya. Jadi dia pohon, ya udah, kita harapnya itu enaknya 12 atau 15 tahun. Tapi kalau kita udah kebunkan, kalau kita ngarapin 12 tahun itu kita rugi. Karena biaya kita intensif, kita jalan terus biayanya. Nah, kita berharap tahun ini saya cost keluar berapa, misalnya saya keluar ini tahun ini X nilainya. Ya, saya berharap revenue saya itu X kali 2 atau minimal X plus berapa gitu, ada surplus. Kita berharap seperti itu kan. Tapi kalau imbang-imbang aja kan berarti buat apa saya berkebun? Nah, kira-kira kecuali memang untuk hobi saja. Sekarang pesan terakhir dari Bro Edi Kokenda nih. Pesan terakhir. Nah, bagaimana tentang posisi buah lokal dengan buah-buah yang terkenal lah seperti musangking, oci, bawor dan sebagainya. Oke. Apa pesan saya sih kalau memang bisa diselamatkan buah lokal ini. Tapi kalau berpikir untuk mencari revenue atau pengembalian modal berkebun itu dari buah lokal, pikir-pikir dulu sebelum dilaksanakan. Tapi kalau hanya untuk koleksi, untuk mempertahankan plasma nutfah istilahnya ini, silakan saja. Tapi kalau misalnya mau berkebun durian untuk mencari revenue, tanamlah yang nilai pasarnya sudah terbukti. Contohnya musangking, duri hitam, seperti itu. Mungkin itu aja sih. Ya, kalau misalnya ada pendapat lain, bebas terserah. Tapi kalau dari kami sih seperti itu. Nah, kami berpendapat durian ini biayanya besar. Kita tetap harus kembalikan dulu modalnya itu. Nah, Wi, apa pesan terakhir, Wi? Buah lokal. Buah lokal. Ya, harus diselamatkan juga. Harus selamatkan buah lokal. Ya, setuju. Buah lokal ya. Semoga buah lokal di Indonesia ada yang bagus juga, ya, bagus-bagus diselamatkan. Ya.
Tapi sebagai pekebun kita juga harus rasional ya. Siap. Kita harus memilih klon buah yang punya Nilai ekonomis tinggi. Tapi bagi penikmat musangking, oci, lama-kelamaan kan bosan juga. Siap. Kan kita sudah diskusi tadi. Iya. Oci belum makan pun sudah tahu rasanya. Musangking sudah terbayang. Sudah hafal. Kalau kita makan buah lokal ini, ada kejutan-kejutan yang tidak kita dapat. Siap. Aromatiknya, ada ya, kalau biji besar dan sebagainya, bentuknya tidak bagus dan sebagainya, itu merupakan kelemahan kan. Tapi ada sesuatu taste, rasa, teksturnya yang tidak kita dapat di buah yang mereka tanam. Istri muda. Kira-kira seperti itu. Oke. Gambarannya. Salam ya, terima kasih Awi, terima kasih Koki Indra. Yo, bye. Yo, bye.